Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini Minggu tanggal 2 Mei 2021 kami akan membacakan berita jemaat yang terdiri dari berita pelayanan dan berita keuangan. Untuk Romawi yang pertama, Romawi yang kedua, dan sampai Romawi yang ke-8 tidak ada perubahan untuk berita jemaat. Dan berita lain-lain tidak ada. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Salam. Segala puji syukur bagi Allah, sumber segala hikmat dan pengertian, yang telah memberkati kita sampai pada saat ini. Hari ini kita berhimpun memuji dan menyembah Tuhan Allah dalam rangka merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis yang kita rayakan di tengah pandemi virus corona yang belum juga berakhir. Pendidikan bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi pendidikan adalah tempat terlaksananya proses perubahan kehidupan yang di dalamnya tergandung nilai kerjasama dan kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan sendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Kiranya perayaan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis dengan tema Kehadiran Roh Kudus memampukan untuk menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi momentum yang berharga bagi kita untuk meneguhkan panggilan gereja menjadi berkat dalam dunia pendidikan, dengan mengerjakan sungguh-sungguh dan melihat kesempatan yang terbuka di tengah kesulitan ini. Kita percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan melaksanakan panggilan suci di tengah dunia menjadi terang di tengah kegelapan pengetahuan dan hikmat, seraya meyakini bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amsal 111 bait yang ke-10. Mari kita berdiri memuji nama Tuhan dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 280 bait yang pertama, Takut akan Tuhan. Mari kita berdiri. Panggilan beribadah. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan yang melindungi kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Silakan duduk. Nas pembimbing. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 97 bait 1 dan 3. Roh Kudus, kuatkanlah kami. Litani syukur pengharapan. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah kesehatan yang mendatangkan kebahagiaan serta kesempatan untuk hidup, sehingga kami dapat melayani dan menolong orang lain. Semoga sungguh membawa kesehatan jiwa bagi kami. Demikian kami dapat memelihara kesehatan. Kami bersyukur kepadamu di tengah situasi sulit yang dialami umatmu. Selalu terbuka kesempatan dan pintu-pintu kebaikan. Kami sungguh menggunakan setiap kesempatan yang terbuka untuk seperti yang engkau inginkan. Kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Pengelis. Kiranya kami sungguh-sungguh memanfaatkan penggunaan teknologi dan menjadikan kami memiliki kompetensi dan keterampilan yang paling penting di abad ini dengan belajar mandiri. Tolonglah kiranya supaya tolong kiranya supaya para praktisi pendidikan dan pemerintah serta gereja segera melakukan transformasi pendidikan, membuka ruang dan kesempatan melalui berbagai macam metode dan cara untuk menghadirkan berbagai program pembelajaran dan yang menjawab kebutuhan. Ketika ruang-ruang kelas tertutup, maka Tuhan telah membuka bagi kami kesempatan belajar di dalam keluarga, sehingga kami pengetahuan di tengah keluarga sebagai orang tua yang dapat situ kehendaknya, sehingga kami akan pengakuan dosa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku segala kesalahan dan dosa kita.
Bapa yang penuh kasih, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan. Kami memohon belas kasihan-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Berita anugerah, kami undang jemaat berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat sambut berita anugerah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 48, Kemuliaan bagi Bapa. Petunjuk hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya, seperti terdapat dalam kitab Amsal 15 ayat 31 sampai 33. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa yang mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi, takut akan Tuhan, adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati, mendahului kehormatan. Jemaat, silakan duduk kembali. Untuk pembacaan Alkitab yang terambil dari sesuai dengan nas GKE, yang terambil dari Mazmur 22 ayat 25 sampai 31, demikian bunyinya. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengarkan ketika orang itu berteriak, minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatkannya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerjaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam
debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajarkan, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 268 bait 1 dan 2. Hai, dengarlah anakku. Kita tampilkan dari pengurus lingkungan EPATA untuk membawakan puji-pujian. Kami persilakan. Bernard.
Sidang jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini 2 Mei 2021 masih menjadi dasar perenungan dan pemberitaan untuk kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mau mohon kepadamu, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja atas kami saat ini. Dalam kami mendengar, mengerti dan memahami kehendak-Mu melewati kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau boleh dan memampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan di dalam segenap kehidupan kami umat-Mu yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang saat ini Engkau percayakan untuk menyampaikan firman ini, dan berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar dan beribadah di rumah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Yang saya bacakan demikian dalam nama Tuhan Yesus di bawah perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Shalom. Jemaat sekalian yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Dalam ibadah minggu hari ini, kita diberi kesempatan untuk boleh memperingati dan merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2021. Di tengah keberadaan dunia dan kehidupan kita saat ini, kita tetap mengucap syukur atas kasih dan setia Tuhan yang memampukan bahkan melayakkan kita untuk boleh memperingati dan merayakan di dalam persekutuan ibadah hari ini. Jemaat sekalian, setiap orang yang menanam pohon buah, pasti dia berharap pohon yang ditanamnya itu menghasilkan buah. Dan tentunya tidak sembarang buah, tetapi buah yang baik, yang berkualitas dan tidak mengecewakan bagi kita sebagai pemilik atau yang menanam pohon tersebut. Pokok dan ranting adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah tanaman atau sebuah pohon. Ranting sebagai tempat buah
dihasilkan mendapatkan asupan makanan dari pokoknya atau dari batangnya. Sehingga hal tersebut menggambarkan ada sebuah hubungan erat yang tidak terpisahkan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Terutama ranting sangat bergantung dengan pokoknya atau batang dari pohon tersebut. Dalam perikop nas kita saat ini, Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8, menceritakan bahwa ada dua jenis ranting. Yang satu ranting yang menghasilkan atau berbuah, dan yang satunya adalah ranting yang tidak berbuah. Pokok anggur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, yang mana ranting-rantingnya adalah murid-muridnya, orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Dan pemilik dari pohon anggur itu adalah Allah Bapa sendiri. Sehingga gambaran dari pokok anggur yang benar dalam nas ini merupakan satu keterkaitan yang menggambarkan kehidupan murid-murid atau orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Jemaat sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ranting yang berbuah tidak luput dari proses pembersihan atau pemangkasan. Kalau dalam nas ini diceritakan dan disebutkan bahwa ranting yang tidak berbuah akan dipotong, tapi ranting yang berbuah akan dibersihkan. Sama-sama mengalami pemangkasan atau dipotong. Dan bagian yang kering, yang tidak berguna, yang bisa menghambat kesuburan dari pohon tersebut akan dibuang, dengan harapan dia akan berbuah lebat dan banyak. Ini tentunya dilakukan untuk tujuan yang baik, yaitu supaya berbuah semakin lebat. Dan meskipun dalam proses tersebut mengalami suatu yang menyakitkan, tetapi hal itu untuk mendatangkan kebaikan, tentunya kita pahami itu sebagai bagian dari proses kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Jemaat sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan rohani kita sebagai orang-orang percaya, alat pemangkas atau pemotong itu adalah firman Tuhan. Dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Dia harus mengalami sesuatu yang mungkin menyakitkan agar mengalami perubahan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk mengalami pertumbuhan rohani yang baik dan sehat, selain harus tetap melekat pada pokok anggur yang benar yaitu Yesus Kristus, kita pun harus merelakan diri kita untuk dibentuk dan diproses, dibersihkan oleh sang pemilik kebun, yaitu Allah itu sendiri melewati firman-Nya. Jadi sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita orang-orang percaya, pertumbuhan rohani itu sangatlah penting. Dan itu harus melewati proses demi proses. Meskipun itu menyakitkan, tetapi itu untuk kebaikan dan perubahan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini dalam ibadah minggu ini kita bersama-sama boleh memperingati Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis. Kita tentunya memahami bahwa pendidikan adalah hal yang penting bagi semua orang, tidak terkecuali bagi kita sebagai warga Gereja Kalimantan Evangelis. Kita tentunya selalu berupaya menyadari akan pentingnya pendidikan itu dalam kehidupan kita maupun anak-anak kita. Dan pendidikan adalah bentuk ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yang menunjukkan bahwa
Ilmu pengetahuan adalah bagian dari pendidikan yang terus membawa kehidupan kita untuk lebih baik, lebih sejahtera. Bahkan kita memahaminya karena kehendak dan hikmat yang berasal daripada Tuhan, agar kehidupan kita boleh diperbaharui sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Daripada itu juga Tuhan percayakan lembaga dan yayasan pendidikan GKE, dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. Bahkan dalam kehidupan kita secara umum, pendidikan telah menjadi bagian yang tidak terlepas dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai ranting dan carang yang hidup dari pokok anggur yang benar, mau diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah sumber pengetahuan yang mendidik kehidupan kita untuk dibenarkan di hadapan Allah. Jadi kita tidak hidup untuk diri kita sendiri atau dari kita sendiri sebagai orang percaya, tapi kita hidup dari pokok anggur yang benar. Yesus sendiri katakan dalam nas ini bahwa akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi pendidikan yang boleh kita enyam dalam kehidupan kita ataupun anak-anak kita boleh menghasilkan berbuah apabila kita hidup mengandalkan Tuhan, mengakui bahwa hikmat didikan yang bersumber daripada Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan manusia untuk kebaikan, dan daripadanya nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian hal yang kedua, sebagai ranting dan carang dari pokok anggur yang benar, kita melewati proses demi proses dalam kita memahami pendidikan dan menjadikan hidup rohani kita lebih diperbaharui dalam Kristus. Oleh sebab itu, dalam proses itu tentu melewati banyak suka dan duka, melewati tantangan dan pencobaan. Tapi dari nas ini kita mau belajar bahwa pokok anggur yang benar itu si Yesus Kristus akan memampukan kita untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendaknya. Apapun proses yang kita lewati, jatuh bangun kehidupan kita, bahkan dalam pendidikan kita sebagai warga gereja Kalimantan Evangelis, mari kita taruh pengharapan kita di dalam Kristus sebagai pokok dari segala kehidupan, dari segala pengharapan, dari segala hal yang boleh menjadi cita-cita dan impian hidup kita. Karena dialah pokok anggur yang benar yang akan memperlengkapi dan memberkati kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Selamat memperingati dan merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2021 ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan terus menuntun langkah juang hidup kita untuk berkenan dan diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Amin buat firman Tuhan. Kita bersama-sama berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar, sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami, yang mendatangkan sukacita, kebaikan, bahkan berkat dalam setiap langkah jejak langkah hidup kami. Kami sadari penuh dengan pencobaan dan perjuangan, tapi kami yakin percaya Tuhan setia beserta dan memampukan kami, hingga kami boleh mengalami setiap kasih karunia dan berkat Tuhan terjadi memperlengkapi dan memberkati kami. Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama merendahkan hati kami, menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk seluruh warga gereja yang mendukung dan berupaya untuk mengemban pendidikan GKE melalui Yayasan Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis. Mereka yang mengelola setiap lembaga pendidikan GKE dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Demikian juga para praktisi pendidikan, baik dosen, guru,
maupun pelajar, mahasiswa, dan semua yang bergerak di bidang pendidikan semakin teguh dalam panggilan pelayanannya, baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Mari Engkau memberkati Tuhan setiap apa yang boleh dinyatakan dalam pelayanan dan pendidikan di tengah kehidupan umat-Mu, khususnya Gereja Kalimantan Evangelis. Agar kami boleh menjadi bagian di dalam mengemban tugas bersaksi, bersekutu dan melayani di tengah kehidupan untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Kami mendoakan bangsa negara kami secara khusus, upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menghentikan perkembangan dan penyebaran virus corona melalui gugus tugas serta para dokter, tenaga medis, relawan, dan setiap kami Tuhan, masyarakat bahkan umat-Mu, agar kami bersama-sama mendukung yang terbaik untuk pelaksanaan pencegahan penyebaran virus corona ini. Kami tahu ya Tuhan, tidak mudah untuk kami hadapi dan lewati. Ada begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran, tapi kami percaya apapun yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan umat manusia di tengah dunia ini, Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Sebab itu kami mohon perlindungan penyertaan-Mu, agar kami tetap dilindungi dari berbagai sakit penyakit. Berkati program Majelis Sinode, resort dan jemaat dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pelayanan di kawasan GKE, dan khususnya yang ada di kawasan Cares Malawen Raya, agar apa yang boleh dilakukan di tengah-tengah pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh membawa setiap jiwa untuk beroleh kekuatan dan berkat senantiasa. Kami serahkan Sinode Umum Gereja Kalimantan Evangelis ke-24 di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Dalam setiap persiapan dan pelaksanaannya, mari Tuhan campur tangan, memberkati panitia dan setiap utusan yang nantinya terlibat di dalam sinode tersebut. Berkati seluruh jemaat dan umat Tuhan, orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Biarlah hidup dan kehidupan kami sekalian senantiasa diberkati. Kami percaya ya Tuhan, dalam suka maupun duka hidup kami, Engkau yang berkuasa menyertai dan memberkati. Berkati anak-anak dalam jenjang usia dan pendidikan, remaja, pemuda, orang tua, rumah tangga Kristen, tugas tanggung jawab usaha dan pekerjaan, dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan senantiasa memberi kekuatan penghiburan bagi yang berduka, memberi pengharapan bagi yang lemah, yang janda, anak yatim piatu, lanjut usia. Tuhan hadir memampukan kami untuk setia di dalam hidup dan kehidupan yang kami jalani sekarang maupun di hari-hari yang akan datang. Kami serahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun di dalam minggu dan bulan ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Diberkatilah hidup mereka dengan kesehatan, umur yang panjang dan berkat yang senantiasa mendatangkan syukur dan sukacita dalam hidup mereka. Berkati jemaat dan juga pengurus jemaat yang ada di GKE Sababilah ini, terkhusus kami yang boleh melayani dalam ibadah minggu hari ini bersama dengan penetua diakon dari lingkungan Epata, demikian juga pemain musik, singer, dan tim perekaman ibadah. Engkau memberkati pelayanan kami agar boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh mendatangkan kepujian hormat hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan pengharapan kami, hidup dan kehidupan kami sekalian umat-Mu yang beribadah pada hari ini. Biarlah Engkau senantiasa memberkati sekarang dan sampai seterusnya, hanya di dalam dan oleh nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen, sekaligus mengakhiri dengan haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kai langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari ketiga pagi pula dan mati, naik ke surga, duduk sebelah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan syukur. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberi dengan terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nas pengantar persembahan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan pekerjaan demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah menyatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberi persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Kita menyanyi dan persembahan dikumpulkan. Kita menyanyi dari NKB nomor 197 sampai persembahan selesai dikumpulkan. Bersuka jiwaku karena damai yang
Kita masuk dalam pengutusan dan berkat Tuhan. Saya undang jemaat sekalian untuk berdiri. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan patutlah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang telah memberkati pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Panggilan kita adalah mewujudkan anggota jemaat GKE yang misioner. Panggilan misioner ini menyangkut seluruh bidang kehidupan. Salah satunya adalah panggilan bidang pelayanan pendidikan. Kiranya hari ini tekad dan semangat kita dibaharui untuk semakin tekun melakukan kehendak Allah. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.